Jadi untuk pembelajarannya kita record dulu, Pak juga foto untuk ininya ya. Ya, guys santai Pak. Pak share ke kelas ya, kelas C. Oke, sudah. Nah, seperti itu. Oke, eh, s- untuk pembelajaran hari ini, oh ini ada yang masuk lagi ya. Oke, bagus-bagus. Kelas C-nya lumayan kencang ini kalau dari Zoom ya. Ya, 31 yang masuk ya. Nah, kelas yang tadi 16 orang anak ya. Jadi itu mungkin karena ada yang di kampung dan lain sebagainya. Ya mudah-mudahan dimanapun kita bisa belajar gitu. Nah, anak ya. Oke, sebelumnya mungkin Pak ini kan dulu untuk apa sih yang kita bahas hari ini ya. Pertama, Pak berikan mungkin materi ya materi mengenai bab limanya ya. Jadi bab limanya. Kemudian selanjutnya simulasi tentang ulangannya. Nah, itu anak-anak karena kita di rumah, jadi anak-anak silakan mengerjakan ulangannya di rumah. Jadi Pak harapkan dengan waktu yang kita gunakan di rumah ini anak-anak bisa mengerjakan secara maksimal ya. Artinya nilai yang maksimal. Nah, itu Pak harapkan seperti itu, nilai yang maksimal. Nah, Pak share screen dulu anak-anak untuk materi yang kita pelajari hari ini. Ini Sebentar, info dari share dulu bentar. info dari BKSDM yang salah satu kakak tuh Kak. Nah, ini tadi Pak share di YouTube juga. Materinya di mana ya? Sebentar, Pak. Buka dulu ya. Pak tadi share di sini. Sini kalau nggak. Ya, ini. Sebelumnya. Deh, Sudah terlihat anak-anak ya besok untuk materinya. Google Meet-nya. Besok meet Aku ya. kan Zoom, Google Oh Meet ya. kan ya. Oke. Anak-anak sudah terlihat materinya anak-anak ya. Sudah. Ayo santai-santai. Sudah terlihat nih. Nah, jadi untuk slide-nya itu Pak akan share juga ya. Jadi Pak sampaikan sebentar, sebentar saja maksudnya. Jadi anak-anak langsung bisa mengerjakan di rumah seperti biasa ya. Jadi anak supaya bisa belajar menyusul nanti seperti itu. Oke, materi masih sama tentang analisis data yang kita praktekkan kemarin. Kemudian, nah ini untuk kesepakatan kelas kita di Zoom ya ini Pak buat jaga-jaga aja karena kita kan tidak ketemu secara langsung ya. Jadi mute untuk mikrofonnya, angkat tangan kalau ada yang bertanya, ya tepat waktu itu tadi Pak yang lambat ya untuk masuk ya. Oke, jadi jam 9 harusnya. Dan kamera aktif kalau bisa ya kalau tanya. Kemudian chat itu untuk yang mau bertanya dan lain sebagainya fokus belajar. Itu saja. Dan lanjut lagi. Nah, tujuan pembelajaran anak-anak. Nah, ini harus disampaikan juga karena setiap kali kita dapat pembelajaran, itu apa sih kompetensi atau apa yang harus, apa ya bukan harus ya, apa yang eh, akan anak-anak dapatkan, apa yang bisa dipelajari di sana gitu ya. Jadi masih empat anak-anak ya, masih empat di sini. Ada VLOOKUP itu untuk pencarian data secara vertikal. Kemudian ada HLOOKUP juga itu untuk horizontal pencarian datanya. SUMIF dan COUNTIF itu untuk analisis data bersyarat namanya nak ya. Jadi kita menghitung atau menjumlahkan itu dengan syarat. Kemudian yang keempat itu baru visualisasi data. Oke, ya ada empat anak-anak ya. Dan selanjutnya kita lanjut dulu. Nah, ini sepintas mengenai sintak sama materinya ya. Jadi di sini anak-anak bisa melihat tabel ya sama dengan yang kemarin. Tabel Pak D. Kalau anak-anak nggak dengar suaranya nanti. Sebentar ya Pak. Tinggal das. Oke, sudah anak-anak ya. Ini suaranya Bapak-bapak masuk tadi. Desta Pak mute dulu ya biar nak bersuara bareng-bareng ya. Oke anak-anak, jadi ini anak-anak bisa pelajari di rumah. Yang penting poinnya anak-anak ketahui untuk VLOOKUP itu mencari data nah berdasarkan posisi vertikal gitu ya. Vertikalnya kenapa? Karena lihat bisa anak-anak lihat untuk data
kode nama itu kan posisinya vertikal. Jadi anak-anak mencari data laptop itu 15 juta. Ya, mouse itu secara vertikal. Nah, kemudian yang kedua adalah rumusnya anak-anak. Nah, ini rumusnya kan udah kita coba kemarin ya di lab komputer. Itu mungkin sudah semua ada ya. Coba Pak tanya ke Mahendra. Nyoman Mahendra ya. Sudah ke Ya lab Pak, komputer siapa? dua-duanya ya? Ke Mahendra kayaknya Saya sudah. udah Pak. Sudah. Yang Udah Pak. lagi satu Udah sudah. udah Pak. Siapa Pak, Pak? saya ingatnya sudah Mahendra Pak. dua kali ya. Oke, sudah dua Ya kali Pak. kita ke lab komputer. Oke, sip. Ya, eh, jadi tinggal apa namanya diingat kembali dan dipelajari lagi ya sebelum ulangannya ya. Oke. Nah, untuk yang HLOOKUP ini mencari data posisinya horizontal anak-anak ya, horizontal. Jadi ada data penjualan, ada target, ada pencapaian, tapi posisinya itu Januari, Februari, Maret, April gitu. Jadi anak-anak bisa melihat posisi datanya itu dari mana dipakai lookup value-nya. Jadi kalau tadi kan datanya A001. Kalau sekarang horizontalnya itu pakai data Januari, Februari, Maret, April. Jadi kalau ini mencari data Maret, itu harus kita masukkan Maretnya. Nah, kalau mencari data Februari, kita masukkan Februarinya, kemudian range lookup, tabel arraynya berapa, row index numbernya berapa, dan apa namanya range lookup itu atau false. Jadi ini anak-anak seperti catatan kemarin kan juga ada ya, anak-anak catat juga ada. Nah itu, jadi perhatikan posisi dari pen, apa namanya penulisan rumusnya saja itu aja. Nanti kita bahas kembali di apa namanya di praktek ya. Nah sekarang biar bisa anak-anak secara garis besarnya aja mempelajari. Nah, kemudian yang ketiga itu ada sum if sama count if. Nah, ini Pak mau sampaikan ditekankan kepada ini anak-anak. Kalau sum atau sum if itu ya itu lebih ke menjumlahkan anak-anak. Itu menjumlahkan. Jadi nilainya yang dijumlah. Kalau yang count if ini lebih kepada menghitung jumlah sel. Jadi berapa sel yang ada tulisan elektroniknya. Contoh di sini ya. Di sini kan yang sum if itu menghitung eh, apa namanya? Menghitung atau menjumlahkan ya, menjumlahkan yang tulisan elektronik itu ada berapa jumlahnya. Jadi jumlahkan nilai dari elektronik tersebut gitu. Misalnya kalau di sini 15 juta itu untuk laptop, kalau HP itu 8 juta, totalnya adalah 23 itu maksudnya ini ya, 23. Di mana dapat 23? Itu dari 15 tambah 8 juta. Kok dua aja gitu ya? Karena dua saja yang elektronik gitu. Nah, ke sana nanti untuk rumusnya ini ya, anak-anak ya, rumusnya. Nah, kemudian yang kedua, ini dua produk. Nah, ini CONIF kategori elektronik. Jadi dia akan menghitung berapa ada tulisan elektronik yang ada di sini. Karena elektroniknya ada dua, maka dia ada dua produk gitu. Ya, jadi misalnya siapa Desta punya toko gitu ya, toko apa elektronik, toko sembako itu kan, untuk menghitung jumlah produknya itu pakai SAMIP. Ya, produknya misalnya apa Oh saya Pak. tulisan alat tulis gitu misalnya. Jadi dihitung dah berapa jumlah alat tulis yang ada. Kemudian berapa alat tulisnya itu ada jenis-jenisnya. Nah, itu dua produk ini. Gitu lah. Nah, itu Pak mute lagi ya. Oke, selanjutnya ini adalah visualisasi data, yaitu memvisualisasikan data yang ada. Nah, jadi di sini kalau cocoknya untuk perbandingan antar kategori itu misalnya anak halaman 24 ya kemarin Pak ada tugas itu untuk kerja kelompok membuat misalnya waktu belajar berapa persen, waktu ini berapa persen ya, waktu istirahat, waktu tidur berapa persen itu cocoknya pakai proporsi atau pie yang di sini. Pie itu pakai proporsi. Kalau anak-anak pertumbuhan misalnya tinggi badan dari Januari sampai Desember, nah itu untuk tren waktu atau penjualan misalnya meningkat, nah itu pakai line. Nah, kalau perbandingan antar si A, si B, si C nilainya berapa, itu misalnya itu pakai yang bar itu. Jadi anak-anak itu ya, untuk visualisasi data ini disesuaikan sama data yang ada. Misalnya data apa yang kita perlu cari. Misalnya pemilihan OSIS kemarin, itu kan harusnya ada
tiga yang apa namanya kompetisi itu ya 3 orang. Jadi dia cocoknya pakai pie berapa persen dia dapat berapa persen dapat si A, si B-nya berapa persen, si C berapa persen. Itu ya. Itu anak-anak untuk proporsi apa namanya untuk visualisasi data. Nah, selanjutnya ini ada soal anak-anak ya. Soal ini anak-anak bisa kerjakan di rumah. Jadi eh, Pak akan kasih seperti ini. Fungsi VLOOKUP digunakan untuk mencari data secara. Nah, Pak pakai 2 menit mungkin ya untuk ini. Pak nyari nilai bentar ya. Siapa yang mau menjawab nomor satu, anak? Angkat tangan ya. Saya, Pak. Ya, Daivika. Oke, silakan. Ada ininya, videonya bisa dibuka. Nak Apa tolong. soalnya, Pak? Soalnya fungsi VLOOKUP digunakan untuk mencari data secara ini di layar sudah ada. Daivika yang Oh ya, jawab Pak. tadi ya. Nggak tahu, Pak, Pak. mute dulu Desta ya. Oh ya, oke, oke. Soalnya tadi yang jawab siapa ya? Ah, Daivika. Oke. Daivika Langsung Pak, jawab, Pak, atau gimana? langsung jawab aja. B, vertikal. Oke, vertikal. Oke, benar ya. Oke, selanjutnya. Ya, kok terima kasih sebentar. Selanjutnya ke soal berapa tadi ya? Nah, soal 2 ini nih selanjutnya. Parameter keempat pada fungsi VLOOKUP atau lookup range lookup itu ya dengan nilai false berarti apa? Nah itu tadi Devika sudah. Nah, sekarang yang lain ada yang mau jawab? Untuk ini kan ada 4 rumus ya. Nah ada 4 rumus. Untuk false itu artinya apa? Nah Saya, Pak. ya ini siapa nih? Oke silakan. Kelas C, Pak masukin dulu ininya. Tadi absen berapa ya Devika ya? 38. Devika berapa? 36, Oh, Pak. 36. Oke, udah isi ya. Sama, nah ini sekarang. Ayo Dira, Dira. Dira untuk yang kedua, Dira. Parameter keempat pada fungsi lookup, lookup, range lookup dengan nilai false berarti B. Mencari nilai persis atau eksat. Oke, ya, terima kasih. Jawabannya betul ya. Oke, Dira absen 40 ya. Oke, terima kasih untuk Ya, jawabannya. Benar ya, karena berarti pencernaan. Nah, ini Pak kasih linknya ke anak-anak. Nah, karena Pak punya waktu lagi 5 menit ya. Ini Pak skip dulu. Jadi anak-anak bisa kerjakan di rumah ya untuk soal-soalnya. Ini Pak skip dulu, kita berpindah ke sini anak-anak. Nah Pak sebetulnya untuk jadwalnya kan ulangan hari ini ya. Nah jadi kebetulan sekali untuk ulangan online-nya sudah Pak persiapkan jauh-jauh hari gitu ya. Jadi silakan anak mengerjakan ulangan online-nya itu dari rumah. Nah sekarang Pak contohkan dulu ini. Eh, Desta ini Pak lihat joget-joget nih. Nah berapa nisnya Desta? Bisa disampaikan? Mana kali ya, Pak? Ini Pak rekam loh ini ya, nanti di-share di YouTube ini. Ya, jadi kalau Desta kelihatan, ya dia kelihatannya joget-joget dari tadi. Ya, nisnya berapa Maaf, Pak. Desta? Maaf, Pak. Atau Wahyu boleh Wahyu. Wahyu nisnya berapa? 4 angka deh Wahyu ya. Wahyu deh Wahyu, Wahyu. Pak coba Saya, Pak. sistemnya. Nanti dicoba di rumah, mengerjakan di rumah ya silakan mau buka buku boleh. Yang penting anak-anak bisa belajar sendiri gitu ya. Oh, nisnya berapa Wahyu? Wahyu nomor 14. 8022, Pak. 8022. Oke, nanti anak-anak isi NIS-nya. Ya, setelah itu tokennya anak-anak ketikkan di sini UL1 2026 ya. Setelah itu anak-anak akan masuk ulangan. Nah, setelah masuk sistem akan meriksa dulu. Nah, benar nggak konfirmasi datanya dulu. Namanya Kadek Wahyu Suputra Yasa, betul ya? Betul ya? Ya, Pak. Oke, kelas C. Nanti tata tertibnya, nah ini ada tata tertibnya ini ya. Ulangan dilakukan mode layar penuh. Kalau anak-anak sudah siap mulai, nah, dia akan layar penuh. Jadi tidak ada yang lain selain layar ulangan. Kemudian dilarang membuka aplikasi lain gitu ya. Jadi buka Google, buka aplikasi lain itu nanti lambat HP-nya. Kemudian yang ketiga jika keluar layar merah dan alarm menyala gitu anak. Jadi ada peringatan kalau keluar misalnya keluar dari ulangan gitu ya. Kemudian yang keempat pelanggaran akan tercatat anak-anak. Jadi tercatat dalam Ya, Pak. dan mempengaruhi nilai nanti pengurangan. Ya,
Kemarin ada yang sampai 28 kali itu yang melakukan pelanggaran. Jadi soalnya padahal 10 aja anak-anak ya. Kemudian eh jangan lupa berdoa. Nah, itu. Jadi kita berdoa sama-sama untuk ulangannya biar gitu. Tapi Asisten anak-anak kena Pak. ini ya terima kasih tadi. Ini Wahyu Pak tidak lanjut ya untuk siap ini karena Wahyu kan mengerjakan nanti di rumah. Ini cuma untuk contoh saja supaya teman-temannya bisa melihat sampai di mana data apa namanya cara untuk mengerjakan. Oke ya. Linknya akan Pak bagikan. Jadi akan dua link nanti. Pertama itu untuk materi, silakan pelajari. Yang kedua ulangan. Nanti hasilnya, nah hasilnya ini anak-anak tadi sudah ada yang ulangan. Pak akan di meja, tata, dia ambil. Nanti akan ada langsung nilainya Pak dapat. Nah seperti ini ya. Ini tadi kelas A sudah ada nilainya, kelas E sudah ada, kelas D, ini D sudah ada. Ini ya, 40 ada anak-anak 70 100 pun ada ya. Tapi di sana lagi-lagi ini untuk evaluasi anak-anak aja. Jadi kalau memang dapatnya 20 sesuai apa yang pelajari lagi. Kalau dapat 100 itu berarti jangan ini apa namanya sombong dan lain sebagainya ya. Tapi tetap harus belajar. Ini Pak nanti tanyakan nih yang dapat 100 ini ya. Nah, memang sebenarnya sudah sampai di sana Pak eh, ada kecurangan. Ini kan ada kecurangan nih dua itu ya pelanggarannya. Ini dua pelanggarannya gitu. Oke, itu dulu anak-anak ya karena waktunya lagi 1 menit. Nah, Pak stop dulu. 1 menit waktunya, jadi kita gunakan untuk refleksi ya. Mungkin ada yang mau menyampaikan sesuatu. Kaget ya anak-anak ya kita ajak Zoom mendadak itu ya. Ada sudah informasi sebelumnya dari walinya? Dibuka, bisa buka ini, buka mute-nya. Ada Pak, ada Pak, ada Oh Pak. bisa ya. Ada Pak, Oke. ada. Oh, ada infonya. Ada infonya. Oke, kalau Ada dari nih, jumlah, Ada. ya ya, dari jumlah sih bagus ya. Jadi, oke oke. Hadir Pak, hadir Pak. Oke, tunggu sebentar ya. Ini rame kayak pekan nanti nih. Sebentar. Oh ya, paling kalau sudah berarti sudah disiapkan. Tapi kelas C-nya bagus loh ini. 37 orang. Nah, itu luar biasa ya. Pak, foto dulu ya. Jadi silakan diangkat jempolnya dulu. Pak mau screenshot dulu. Iya. Misalnya karena sampai bergabung murid Oh, jadi orang tinggal bergabung di admit dulu, Pak De. Ya, coba di admit. Ada admit pesannya, Pak De. Oke, Pak screenshot, Pak share ke grup ya. Ntar, mungkin 2 kali ya. Ada yang belum kena ya? Mukanya nih, sebentar. Share. Slide kedua belum ya? Oke, slide kedua anak-anak ya. Slide kedua tadi belum kebagian. Oke, jempolnya. Iya. Slide kedua. Oke. Sudah ya. Oke, Pak share di grup ya. Ya. Nah, ini yang lagi satu dikit ya Pak De, sebentar deh. Ya, anak-anak karena sudah ini Pak keterbatasan waktu karena Zoom-nya anak-anak ya, Zoom-nya yang gratisan ya. Nah, jadi hanya 30 menit Pak pakai. Nah, sisanya silakan anak-anak pelajari di rumah, waktunya sampai jam berapa kita selesai seyogianya ya, 10.20 itu biasanya. Silakan dipelajari di rumah. Oke, Pak akhiri untuk pembelajaran hari ini dengan promo Santi ya. Om Santi, Santi, Santi Om. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam namo budaya. Ya, ada ini ya di kelas C ya. Selamat menunaikan ibadah apa? Ibadah puasa ya untuk yang apa namanya melaksanakan ibadah puasa di kelas C. Oke, anak-anak. Terima kasih. Ya, tunggu di grup ya, Pak share di kelas. Grup kelasnya.